Selamat pagi, berjumpa lagi pada pertemuan teori ekonomi mikro 1, bab lanjutan membahas tentang choice. Materi ini masih berkaitan dengan teori konsumsi. Salah satunya nanti adalah tentang choice. Ini akan menjelaskan kenapa bentuk demand itu downward sloping atau kurvanya turun ke bawah, atau hukum permintaan yang biasa kalian pelajari di pengantar mikro bahwa ketika harga naik permintaan turun, atau sebaliknya ketika harga turun permintaan naik. Itu bisa dijelaskan dengan materi choice dan kedepannya nanti ke arah demand. Oke, tanpa memperpanjang kita masuk materi kita hari ini. Ekonomi itu bicara tentang rationality, artinya segala sesuatu itu akan terukur. Jadi ekonomi selalu mengukur dan mengharapkan orangnya bersifat rasional. Salah satunya harus diingat bahwa prinsip pilihan dari seorang membuat suatu keputusan atau decision maker itu pasti punya banyak alternatif. Dia punya banyak sekali alternatif. Tugas dia adalah nanti mencari pilihan yang bagi dia itu adalah pilihan terbaik bagi dia. Sekarang kita misalkan di sini pembahasan, kita gabungkan materi-materi sebelumnya. Sebelumnya kita pernah membahas tentang kendala. Artinya banyak sekali kendala yang kita hadapi dari seorang manusia kalau di ekonomi, termasuk nanti ketika pilihan konsumsi biasanya diilustrasikan dengan kendala anggarannya. Nah, di sini kita mempermudah banyak sekali kendala-kendala, tapi di sini untuk mempermudah kalian anggaplah ini sebagai kendala anggaran nanti. Asumsi barang, ekonomi selalu dengan asumsi barangnya cuma ada dua, X1 sama X2, terus dia punya kendala apakah semuanya dikonsumsi X2 yang semua, atau pilihan yang lain adalah dia mengkonsumsi X1 semuanya, X2 yang tidak ada, atau dia bisa mengkombinasikan. Ini adalah kira-kira kombinasi yang memungkinkan dia dengan kendala yang dimiliki. Terus lanjutannya adalah kalau kendala itu kita proksikan kepada gambar 3 dimensi, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Kendalanya ada di sini, kepuasannya ada di sini. Kita gabungkan dengan materi kita sebelumnya ketika menggambar bentuk 3 dimensi. Ini kalau kita proksikan gambarnya, kita gambarkan, kita putar tadi kendala kita dengan utility-nya. Di sini kita akan melihat utility itu semakin ke atas semakin tinggi. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan ini kendala yang kita miliki, yang garis melengkung ini. Oke, titik ini ada dua pilihan, dua titik. Misalnya di sini adalah pilihan yang bisa dilakukan seseorang karena kendalanya dia punya, kalau seandainya kita bicara budget constraint, anggarannya tersedia, tapi apakah ini pilihan terbaik? Jadi kalau kita lihat di sini sepanjang ini, kurva yang ini, yang melengkung ini, itu adalah dia bisa melakukannya karena dia punya anggarannya. Tapi apakah ini akan dipilih? Jawabannya tidak, karena di sini ada pilihan lain yang lebih baik. Ada alternatif lain yang lebih baik. Kenapa? Di sini tingkat utility-nya lebih besar dibandingkan yang ada di sini. Dengan anggaran yang sama, dia bisa memperoleh tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita proyeksikan gambar ini. Kita proyeksikan gambar ini menjadi gambar 2 dimensi. Kira-kira gambarnya akan seperti ini. Nah, ini akan banyak kita pelajari nanti di khususnya jurusan kita, bentuk gambar 2 dimensi antara budget constraint-nya, kalau seandainya kita bicara budget constraint dengan utility-nya. Ini banyak digunakan nanti, termasuk pembahasan tentang produksi juga berkaitan dengan metode seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah budget constraint-nya. Yang warna biru ini ketika kondisi budget constraint-nya bersinggungan dengan utility yang di sini. Di sini yang titik warna yang satu lagi, warna ini yang terjadi adalah budget constraint cuman memotong utility-nya. Nah, sekarang kita lihat prinsipnya sama dengan materi sebelumnya. Utility atau indifferent curve semakin ke kanan itu semakin tinggi. Artinya semakin besar kepuasan ketika dia semakin ke kanan. Kita bandingkan antara sini, utility sini sama di sini, kita bisa mengatakan bahwa yang di sini tingkat utility-nya lebih besar dibandingkan yang di sini.
Oke. Nah, ini gambarnya umum yang kalau seandainya nanti pembelajaran yang kalian lihat di buku teks ekonomi biasanya seperti ini. Kurva indifferent curve-nya atau utility-nya. Dan sini adalah budget constraint-nya. Tingkat utility tertinggi itu adalah ketika ini bersinggungan. Kalau bentuknya adalah bentuk, kalau di sini kan cembung ya. Ingat, convex di sini artinya adalah cembungnya dilihat dari titik 0 di sini. Oke, ini titiknya ya. Titik kita ilustrasikan titik potongnya, titik singgungnya di sini antara indifferent curve atau kurva utility dengan budget constraint. Itu kondisinya adalah konsumsi barang yang akan dipilih adalah itu X2 star, sini adalah X1 star. Inilah choice atau pilihan yang dipilih oleh konsumen yang memberikan utility tertinggi dengan anggaran yang tersedia. Oke, kita bicara ini, kalian harus ingat tentang konsep ordinary demand. Ordinary demand biasanya nanti diilustrasikan ada dua variabel, itu adalah harga dengan budgetnya atau pendapatannya. Biasanya ada 3 variabel ya. Kalau di buku teks ekonomi biasanya 3 variabel, itu harga itu berkaitan dengan harga dia sendiri, dengan harga barang lain, terus dengan pendapatan yang dia miliki. Jadi kalau seandainya kita bicara ordinary demand X1, itu pasti dipengaruhi oleh harga dia sendiri, terus ada harga barang lain, yaitu P2, terus yang mempengaruhi permintaan juga adalah pendapatan yang dimiliki. Sedangkan kalau seandainya kita bicara tentang ordinary demand X2, itu bicara harga barang lain, di sini P1, harga barang dia sendiri berkaitan dengan barang harga X2 itu, berarti P2, dan pendapatan. Oke, di sini lagi, ketika kita bicara interior, kata-kata interior itu adalah asumsinya adalah mengatakan nilai barang X1 dan X2 itu bernilai positif. Jadi, karena apa? Kita menggunakan kata interior di sini karena tidak mungkin barang itu bernilai negatif. Ya, tidak mungkin bernilai negatif. Apakah mungkin bernilai 0? Bisa, tapi nama bukan interior nanti. Syarat interior adalah ketika nilainya barang yang dikonsumsikan baik barang 1 sama barang 2 itu bernilai positif. Artinya ada yang dikonsumsi. Kalau seandainya dia bernilai 0, ada namanya, nanti akan kita sebut namanya di materi ini juga. Sekarang kita lihat, jika konsumen memilih X1 star atau S1 bintang dengan X2 bintang dengan harga tertentu, maka diasumsikan nanti dengan anggaran yang dimiliki itu anggarannya habis terpakai. Ya, ini asumsi yang kita gunakan. Jadi tidak ada yang dia tabung oleh konsumen. Artinya semua pendapatan yang dia punya itu habis sama dia. Di sini, sepanjang garis ini, kalau seandainya kita bicara budget constraint-nya, sepanjang kurva budget line ini atau budget constraint ini, itu anggarannya habis terpakai, tidak ada yang tersisa. Terus ketika dia di titik ini, X1, X2, maka itu memenuhi syarat tersebut. Karena anggarannya habis terpakai. Di titik ini, X1, X2, dia menyentuh titik atau berada di titik garis budget lainnya. Maka itu dikatakan barangnya, anggarannya habis terpakai, tidak ada yang tersisa. Oke, di sini kita ingatkan bahwa sifatnya barang X1, X2 interior, artinya besar daripada 0. Bernilai positif. Tidak ada yang bernilai negatif dan tidak ada yang tidak terbelikan atau tidak ada yang dibelanjakan. Artinya barang S1, S2 itu dikonsumsi oleh individu tersebut. Terus kita mengasumsikan bahwa anggarannya habis terpakai, maka kita bisa membuat satu notasi budget constraint, itu adalah P1, berarti harga barang 1 dikalikan dengan sejumlah barang X1 yang dikonsumsi, ditambah P2, harga barang 2 dikalikan X2 star, artinya adalah barang X2 ya, sejumlah tertentu. Itu sama dengan anggaran yang dia miliki. Artinya banyaknya jumlah barang yang dibeli X1 dengan harganya ditambah dengan barangnya. Sejumlah barang S2 yang dibeli dikalikan dengan harganya, itu habis terpakai sejumlah pendapatan yang dimiliki. Di sini kita melihat
ada slope. Jadi kalau di matematika kalian diingatkan tentang slope berarti kemiringan. Kemiringan dari indifferent curve-nya itu sama nilainya dengan kemiringan yang di budget constraint-nya atau budget line-nya. Di sini kita melihat ketika dia bersinggungan di sini, itu nilai antara slope-nya, kemiringan dari indifferent curve-nya, itu sama nilai dengan budget constraint atau budget line. Implikasinya apa? Nanti itu akan mempermudah kita mencari nilai X1, X2 kalau seandainya kita disuruh untuk mencarinya. Ini pelajaran sebelumnya tentang budget constraint. Kita punya persamaan seperti ini, P1 X1 star tambah P2 X2 star sama dengan M. Slope-nya itu adalah ada di materi sebelumnya, nilainya adalah min P1 dibagi P2. Itu slope dari budget constraint. Terus kalau slope dari indifferent curve seperti apa? Ini juga ada di materi sebelumnya, itu bisa dicari dengan MRS. MRS itu apa? Kita ingin melihat berapa sih tambahan, kalau seandainya tadi ada dua barang, X1 sama X2, berapakah yang harus atau berapa yang berubah X2 seandainya kita ingin menambah sejumlah X1 dengan asumsi atau dengan harapan tingkat utility-nya tetap sama. Maka di sanalah marginal rate substitusi. Artinya kita ingin mensubstitusikan baik barang satu atau dengan barang dua, itu kombinasinya nilainya tetap memberikan utility yang sama. Oke, ini untuk mempermudah, biasa nanti di materinya, di mikro, itu bicara dengan model Caudoglas. Model Caudoglas itu adalah, di sini asumsi dengan fungsi utility-nya adalah U, utility X1, X2 itu sama dengan X1 pangkat A dikali X2 pangkat B. Ini bentuk dari model Caudoglas, ya. X1 pangkat A dikali X2 pangkat B. Terus, ini juga ada di materi sebelumnya, bagaimana mencari marginal utility 1. Artinya apa? Berapakah perubahan utility akibat adanya penambahan sejumlah barang X1 itu dengan cara turunan, ya. Turunkan persamaan ini terhadap X1-nya saja, maka A itu pindah ke depan, aturan dari diferensial, A dikali X1A, karena A telah turun ke depan, ini dikurang 1, sedangkan X2B itu 8 santa tetap ditulis saja tanpa ada perubahan. Terus marginal utility 2 itu adalah perubahan dari utility akibat perubahan konsumsi X2 yang dilakukan. Kalau kita bicara tentang konsumsi, maka caranya adalah kita lakukan diferensial turunan dari persamaan X1 pangkat A dikali X2 pangkat B, maka caranya adalah cari X2 ini yang akan kita turunkan. Selain X2, karena bentuknya perkalian di sini, dia dianggap sebagai konstanta. Tidak ada perubahan dari turunan itu sendiri. B pindah ke depan, sini ada B, X1 pangkat A tetap ditulis karena dia konstanta, sedangkan X2 pangkat B karena dia telah turun, maka di sini dikurangi 1. Kita punya dua persamaan, terus ingat MRS itu adalah perubahan atau tambahan. Kalau seandainya kita ingin menambah Y atau kita ingin menambah X2, kira-kira berapa yang kita korbankan X1-nya. Atau sebaliknya, kalau seandainya kita ingin menambah X1, berapa yang harus kita korbankan X2-nya. Dengan asumsi atau dengan harapan, dengan syarat tertentu adalah utility-nya sama. Atau kita ingin tahu nih, kalau seandainya saya ingin nambah X1, berapa yang harus saya korbankan X2-nya. Tapi nilainya itu sama utility-nya dengan kondisi sebelumnya. Atau sebaliknya, kalau seandainya saya ingin menambah barang lain, yaitu adalah X2, kira-kira berapa yang saya korbankan X1-nya. Oke. MRS itu bisa dicari dengan MU1 dibagi MU2, maka nilainya negatif ya, karena dia bersifat substitusi, 1 ditambah, maka 1 lagi akan dikurangi. MU1 nilai adalah AX A dikurang 1 dikali X2 pangkat B dibagi BX1 pangkat A dikali X2 pangkat B kurang 1.
Ini matematika sederhana. Karena kita lihat di sini ada X1 di atas, di pembilangnya. Di penyebut ada X1A juga, cuman di atas ada A kurang 1. Aturan dari pembagi, ketika kita punya pangkat, maka dia akan dikurangi. Maka di sini A kurang A habis. Yang tersisa adalah di pembilangnya, itu adalah X1 pangkat min 1. Kalau seandainya kita ingin menjadikan angka positif, ini bisa dilakukan dengan cara dia diturunkan ke bawah, atau dia dari pembilang menjadi penyebut. Maka di sini dia menjadi angka positif. X1 menjadi angka positif. Terus yang di sini, X2 pangkat B di pembilangnya, di penyebut ada X2B kurang 1, maka dengan cara yang sama, karena bentuknya pembagi, B dikurang B di bawah, itu nilai habis, tersisa adalah X2 pangkat min 1. Kalau seandainya kita ingin menjadikan penyebut menjadi positif, dia harus diangkat menjadi pembilang. Maka di sini X2 berada sebagai pembilang di sini. Maka bentuknya telah sederhana, A sama B tetap disalin. Di sini persamaan kita menjadi min A X2 dibagi B X1. Tadi kita melihat bahwa slope antara MRS indifferent curve itu nilainya sama dengan budget line, dan kita tahu slope dari budget line itu adalah min P1 P2, maka MRS bisa nanti kita katakan nilainya adalah sama nilainya dengan slope dari budget line itu sama dengan budget indifferent curve, dengan kondisi tadi MRS-nya adalah min AX2 dibagi BX1, terus slope dari budget line adalah min P1 P2, persamaan ini bisa kita samakan di sini. Kalau ingin disederhanakan bentuknya menjadi X2 saja, maka A pindah ke sebelah kanan, pindah ruas, B pindah ruas, maka ketika di sini dia menjadi pembilang, dia akan menjadi penyebut, B di sini penyebut akan menjadi pembilang, ya. Dia akan pindah di sini. Terus karena di sini ada negatif, di sini ada negatif, ketemu negatif dengan negatif, negatif bagi negatif, hasilnya adalah positif. Maka negatifnya hilang, tersisa sekarang persamaannya menjadi X2 sama dengan B kali P1 dibagi A P2 dikali X1 star. Oke, kita udah punya persamaan X2. Sekarang tugasnya adalah, persamaan sebelumnya adalah P1 X1 star ditambah P2 X2 star sama dengan M. Sedangkan kita telah menemukan nilai dari X2, persamaan X2 yang mengandung nilai X1. Ini bisa dilakukan dengan cara sederhana, kita lakukan substitusi, ganti nilai X2 dengan persamaan ini. Ya, persamaan ini akan kita gunakan untuk mensubstitusi persamaan B ini. Maka nilainya adalah P1 X1, P2 tambah P2 X2 sama dengan M. X2-nya diganti dengan BP1 dibagi AP2 dikali X1. Kita substitusikan, maka persamaannya menjadi P1 X1 tambah P2 BP1 bagi AP2 kali X1 sama dengan M. Ini kalau di matematika, kalian bisa melakukan penyederhanaan persamaan tersebut. Kita coba jadi warna putih misalnya. Mudah-mudahan ini persamaannya menjadi P1 X1, karena ada P1 X1, kita bisa mengeluarkan ini menjadi X1-nya dihilangkan. Ya, X1-nya, sorry, saya hapus dulu sedikit. Kita ingin X1-nya keluar dari persamaan. Maka yang ini, oke, seperkecil. Ini bisa menjadi X1 ya, dikurung, sini adalah P1 ditambah P2
dikali BP1 per AP2. Ya. Nah, nanti persamaan ini disederhanakan dengan kalian nanti di rumah bisa diorek-orek gitu ya. Kita rubah persamaan ini tidak ada lagi nilai selain X1. Ya, kalau kita sederhanakan dia akan menjadi X1 star nilai adalah AM per A tambah B kali P1. Ini nilai X1. Kalau ini telah ada, nanti kita bisa ganti lagi persamaan tersebut menjadi X2-nya bernilai. Ganti lagi persamaan tadi. Nilai X1 ini disubstitusikan lagi ke persamaan sebelumnya. Ya. Di sini ada X1 ya. Nah, ini ganti nanti nilai X1 dengan persamaan yang kalian dapatkan peroleh yang ini. Maka kita punya jawaban solusinya adalah nilai X1 itu adalah AM dibagi AB kali P1. Artinya konsumsi barang X1 itu dipengaruhi oleh pendapatannya dan harga barang X1 itu sendiri. Ya, ini cara menyimpulkan sementara, nanti kita lanjutkan perdalam di materi selanjutnya. Tapi untuk sementara ini bisa sedikit menjelaskan kira-kira apa pengaruh pendapatan terhadap konsumsi barang tersebut. Kalau ini naik, pembilangnya naik, maka hasil di sini akan naik juga. Artinya apa? Kalau pendapatan seseorang itu naik, maka konsumsi barang X1 itu akan naik. Tapi beda ketika P1 ini naik. Ini sedikit tentang demand nanti, tapi bisa kita ulas sedikit di sini. Ketika P itu naik, di penyebutnya naik, maka hasil di sini ini pasti akan turun. Ya. Contoh, ada 1 dibagi 2, 0,5 gitu ya. Tapi kalau seandainya 1 dibagi 4, artinya penyebutnya naik yang lebih besar dibandingkan asumsi pembilangnya tetap, maka angka akan menjadi kecil. 1/4 berarti 0,25. Itu lebih kecil dibandingkan 0,5. Nah, di sini ketika penyebut semakin besar, hasil itu pasti akan menjadi lebih kecil. Di sini kesimpulannya apa? Untuk sementara, ketika harga barang itu naik, maka permintaannya akan turun. Permintaan barang X1 akan turun. Dari persamaan S2 juga, dari manipulasi matematika substitusi seterusnya, kita akan menemukan bentuk persamaan adalah BM dibagi A tambah B kali P2. Maknanya juga sama, tidak jauh beda. Ketika M di sini, ingat M adalah pendapatan ini naik, maka permintaan barang X2 akan naik. Tapi ketika harga barang P2 ini naik, barang dia sendiri naik, maka permintaan barang X2 itu akan turun. Nah, di sini asumsinya kita tidak mempertimbangkan barang selain harga barang lain ya. Nanti ada di materi lanjutan tentang bagaimana pengaruh harga barang lain itu kepada substitusi atau ke komplementer. Oke, lanjut. Materi kita yang lain adalah tentang oke, ini tadi kesimpulan dulu sebelum kita masuk model komplement dan substitusi. Kalau modelnya Kodoglas, maka konsumsi barang X1 S2 itu berada pada AM per A tambah B P1. A di sini ingat, ini cara rumus cepatnya kalian kalau seandainya mau cari dengan model Kodoglas adalah A di sini konstanta dari X1. Ya. Ketika dia berapa nilainya terserah, kalau Kodoglas bisa kalau dia konstan itu ketika A tambah B sama dengan 1. Tapi kalau increase itu adalah A tambah B besar daripada 1. Kalau decrease A tambah B itu kecil daripada 1. Maka ini bebas nanti tergantung soal yang diberikan di ujian atau di latihan. Nilai A sama B bebas mau 0,5 atau 0,1 atau 0,3 bebas nanti dari soal. Di sini kita lihat permintaan barang X1 star itu adalah A kali M per A tambah B kali P1. Sedangkan untuk barang 2 itu adalah B kali M per A tambah B kali P2. Itu kalau fungsi dari Kodoglas. Kita coba lihat bentuk lain nanti. Nih, kalau seandainya bentuknya tidak
Di sini kalau seandainya X1 itu bernilai 0. Tadi kan kita asumsikan bentuknya adalah interior ya. Interior artinya nilainya besar dari 0. Tapi ya mungkin nggak barang itu salah satunya bernilai 0. Bisa saja itu namanya nanti corner solution ya. Tidak interior. Cara menyelesaikannya dengan cara metode corner. Artinya salah satu barang itu tidak dikonsumsi oleh individu tersebut. Yang dikonsumsi barang yang lainnya. Oke. Ini contoh yang paling sederhana, bentuknya itu bisa di perfect substitusi. Artinya barang itu identik bisa digantikan antara barang S1 S2 bagi konsumen tidak jauh berbeda, artinya dia bisa menggantikan nilai sangat sempurna ya, karena bernilai -1 di sini. Penggantian barang S2 dia bisa mengurangi satu satuan asal dia diberikan X1 sebesar 1 juga. Maka dia bersifatnya substitusi sempurna. Dia bisa digantikan dengan nilai yang sama. Maka di sini kita lihat MRS-nya sama dengan -1. Slope dari budget constraint itu adalah min P1 P2. Ketika kalau kita lihat gambar slope seperti ini, kita mengatakan bahwa P1 itu lebih mahal karena sini konsumsi barang S1 itu lebih sedikit dibandingkan konsumsi barang S2. Maka kita mengatakan bahwa harga barang 1 itu lebih besar pada harga barang 2. Kalau dia di titik ini, yang bisa kita katakan adalah ketika budget line itu bersinggungan atau lebih tepat dia berpotongan ya, daripada bersinggungan, berpotongan dengan indifferent curve-nya atau kurva utility-nya. Di sini nilainya sama antara MRS dengan budget line-nya. Itu di titik ini. Di titik ini apa yang bisa disimpulkan bahwa dia mengkonsumsi semua barang S2 tanpa mengkonsumsi barang S1. Karena kita melihat harga barang 1 itu lebih mahal dibandingkan harga barang 2. Kalau gitu berapa nilai S2? Itu adalah pendapatan itu dibagi dengan harga barang S2. Jadi dia akan mengkonsumsi barang S2 sejumlah pendapatan dia miliki dibagi dengan harga dari barang S2 itu sendiri. Kalau di sini, ini sebaliknya. Di titik ini, dia akan berpotongan antara budget line sama indifferent curve-nya dengan slope yang sama, min P1 P2, tapi yang jadi tambahan adalah harga P1 itu lebih rendah dibandingkan P2. Artinya barang 2 itu lebih mahal. Karena barang 2 lebih mahal, sedangkan barangnya sama-sama bisa digantikan, seorang konsumen pasti akan mengkonsumsi semuanya pada barang 1 tanpa mengkonsumsi barang 2. Terus berapa yang bisa dikonsumsi ya tergantung berapa banyak pendapatan dimiliki Y dibagi dengan berapa harga dari barang X1 itu sendiri. Nah, ini kalau seandainya bentuk dari perfect substitusi, barang S1 S2 yang akan dikonsumsi sejumlah Y per P1 jika harga barang 1 itu lebih rendah dibandingkan P2. Artinya semua dibelanjakan untuk barang X1. Terus kalau X1 S2 star itu bernilai 0 sama barang S1-nya 0, sedangkan barang Y2 itu sejumlah Y dibagi P2. Itu ketika barang 1 itu lebih mahal dibandingkan harga barang 2. Ini kondisi perfect substitusi kalau slope-nya nilai P1 P2 yang sama. Itu akan dia berimpitan antara MRS, indifferent curve-nya, kurva utility-nya akan berimpit dengan budget constraint-nya. Jadi sepanjang ini bisa pilihan yang dilakukan oleh konsumen karena nilai P1 P2 sama. Karena di sini kita melihat kurvanya berimpit ya. Jadi sepanjang ini kombinasi yang bebas dilakukan oleh konsumen. Nah, ini bentuk non-convex, artinya tidak cembung, dia menjadi cekung di sini. Kalau dari titik 0 ya, kita melihat ini cekung. Semakin ke kanan semakin baik. Terus kita punya beberapa titik gitu ya. Di sini berpotongan atau di sini bersinggungan, sedangkan di sini berpotongan. Yang mana yang akan dipilih oleh konsumen? Jawabannya ada di sini. Karena tingkat utility itu semakin ke kanan semakin tinggi, di sini utility konsumen besar dan dia juga mampu untuk membeli karena tersedia anggaran
dari seorang konsumen tersebut. Di sini apa? Di sini anggaran yang tersedia, cuman tingkat kepuasannya tidak sebesar di titik ini. Oke, ini bentuk. Kalau satu lagi tadi lupa saya sampaikan, kalau modelnya kode glass itu dia tidak no kinks ya, atau tidak ada patahan, tidak kaku atau tidak ada patahan di sana. Sedangkan kalau seandainya kita modelnya perfect komplementer, itu ada patahan di sini. Kurvanya patah gitu ya, kayak huruf L. Tidak melengkung tapi kaku, kayak huruf L, dia titik lurus, tiba-tiba berubah jadi horizontal gitu ya. Ini ketika bentuknya komplementer itu pasti ada konstantanya. Nilai konstanta di sini asumsikan nilai X2 itu sejumlah dengan konstanta dikali X1. Di sini yang harus kalian lihat MRS-nya sama dengan 0 karena kita bicara adalah berapa pengorbanan barang S2 untuk mengkonsumsi barang S1 tapi memberikan tingkat utility-nya sama. Sepanjang kurva indifferent curve ini itu utility-nya sama. Karena dia bentuknya horizontal, maka kesimpulan adalah sepanjang kurva ini dia tidak perlu mengorbankan X2 ya, tidak perlu mengorbankan X2 karena sepanjang kurva ini nilai sama. Cuman di sini nilai X1 itu bernilai positif. Kalau kita lihat MRS itu adalah min X2 dibagi X1 ketika atasnya atau pembilangnya adalah 0, sedangkan di penyebut itu bernilai positif, maka hasilnya tetap 0. Ya, MRS-nya nilai 0. Beda di sini, MRS-nya tak hingga, tapi ada kata min di sini karena dia saling menggantikan, ada pengorbanan, cuman dia tak hingga. Kenapa tidak hingga? Sepanjang kurva ini, dia bernilai positif, bebas, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, tapi pengorbanan dari X1 itu tidak ada. Artinya tidak ada perubahan yang harus dikorbankan dari X1. Nilai positif dibagi dengan nilai 0 itu hasilnya tak hingga, maka di sini MRS-nya adalah min tak hingga. Yang akan digunakan yang mana? Nah, itu titik di sini. Ketika budget line itu bersinggungan dengan kurva utility-nya atau indifferent curve-nya. Indifferent curve-nya ya, kurva indifferent curve-nya itu bersinggungan dengan budget line atau budget constraint. Kalau kita lihat mana yang akan dipilih, titik ini, atau titik ini, jawabannya adalah di titik ini. Karena tingkat kepuasannya lebih tinggi, anggarannya tersedia. Ini kalau secara matematika, persamaan tersebut untuk mencari nilai X1, S2, cara persamaan komplement, itu bisa dilakukan dengan cara kita punya persamaan budget line, atau budget constraint-nya, seperti P1, X1 star ditambah P2, X2 star, sama dengan M. Sedangkan kita punya kurva utility-nya, itu adalah X2 star sama dengan AX1 star. Di sini kita lakukan dengan cara substitusi persamaan 2 menjadi kepersamaan sebelumnya. Maka kita punya persamaan menjadi P1 X1 star tambah P2 AX1 star sama dengan M. Kalau kita sederhanakan nanti nilai X1, keluarkan ini X1-nya, itu akan menjadi P1 tambah P2A dan dikali X1. Maka X1 adalah M dibagi P1 tambah AP2. Sedangkan nilai X2 itu adalah AM dibagi P1 tambah AP2. A di sini nanti adalah konstanta tergantung soal, kalau seandainya dikasih soal ujian seperti ini. Maka titiknya yang akan dikonsumsi adalah sejumlah AM dibagi P1 AP2 untuk barang S2, sedangkan barang S1 itu adalah M dibagi P1 tambah AP2. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Materi lanjutan tentang demand akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi.